apa kabar sahabat Ferry Bagas? Sekarang kita berada eh, di ruangan Mabes Investigasi Bayangkara Indonesia. Kita kedatangan tamu terhormat kita, Pak Rasadkan. Apa kabar Pak Rasadkan? Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kalau kabar kita baik, Bang Ferry. Oke. Saya ucapkan terima kasih karena telah diundang ya di markas besar ya, markas besar investigasi Bayangkara ya. Ya. Bang Ferry ya. Ya, saya juga sangat senang bisa duduk di sini ngobrol bareng sama Bang Ferry ini kan. Bang Ferry ini kebetulan saudara lama kita ya, Bang Ferry ya. Ya, jadi kita di sini ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita akan ngobrol seputaran katanya adventure sawah ini. Beliau ini tugasnya kerjanya di Kelurahan Bugis. Ya. Kelurahan Bugis bagaimana? Ya, saya di kantor Kelurahan Bugis ini mulai tahun 12 Januari ya, 12 tahun Januari. 2017. Jadi saya sebagai kepala seksi pemberdayaan masyarakat ya, SDM-nya. Bang Ferry ya. Dan kebetulan juga kantor saya bertepatan dengan rumahnya Bang Ferry. Jadi kalau mau nyari apa, nyari baju, nyari jilbab apa segala macam ya, langsung aja ke tempatnya itu Bang Ferry Bahagia Haja apa? Haja Farida. Haja Farida. Ya kan? Judulnya dipromosikan ini. Enggak juga. Jadi kan kemarin memang masuk ke kelurahan, sekolahnya kemarin ide apa? Ya, jadi enggak. Saya ini merupakan pegawai biasa. Pegawai biasa dari jalur umum ya, jalur umum. Jadi saya di Sebelum kelurahan Bugis gimana? Saya sebelum di Kelurahan Bugis ini saya ditugaskan ada di beberapa dinas, Bang Ferry. Jadi yang pertama kali saya diangkat jadi ini pegawai negeri sipil itu tahun 2005. Jadi 2 Februari tahun 2005 saya ditugas di Satuan Polisi Pamong Praja, Perdana ya. Kabupaten Berau selama 4 tahun ya, Bang Ferry ya. 4 tahun dari 4 tahun. Satpol PP. Ya, kemudian setelah itu saya ditugaskan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Spora. Selama 2 tahun. Nah, setelah dari sana saya mutasi lagi ke Dinas Kehutanan Kabupaten Berau selama 4 tahun setengah. Nah, Itu belum diambil provinsi ya? belum. Masih Jadi di sini ya? saya dulu itu sekitar bulan Juli 1 Juli 2015 saya mutasi ke Kecamatan Sambaliung. Nah, jadi itu belum diserahkan ke Dari kehutanan langsung? Dari kehutanan saya ke kantor Kecamatan Sambaliung dan kemarin alhamdulillah dipercaya dengan pemerintahan Haji Muharram almarhum dan Bapak Haji Agus Tamtomo dipromosikan di kantor Kelurahan Bugis itu ya. Jadi Dan uniknya saya pernah dengar ini ada sepanduk calon bupati. Aduh. Betul ya itu ya? Saya kalau dengar itu jadi malu juga sebenarnya. Ini salah satu gokil nih, orang yang gokil, orang yang percaya diri banget. Ya kan? Mencalonkan jadi bupati Kabupaten Berau. Betul tuh ya? Ya, saya dulu Sempat spanduknya sempat tahun 2014 ya, Bang Ferry ya. luar biasa. Tahun 2014 ya, saya cuma berkeinginan untuk menjadi bupati Berau. Nah, cuma Allah belum mengizinkan ya. Kalau mau tahu nih visi misinya apa itu? Ya. Itu aren. Ya, selama sama semua. Saya kira majukan Berau. saya kira semua orang yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi wakil bupati dan untuk menjadi anggota DPR. Ya. Saya kira semua ingin memajukan Kabupaten Berau, ya, memajukan Berau. Saya kira cuma tinggal dari Allah saja yang mengizinkan. Ya. Apakah orang ini diberi amanah atau tidak? Saya kira seperti itu saja, Bang Ferry kan. Ya, memang kalau saya ingat-ingat itu tahun 2014 itu ya lucu juga sebenarnya. Saya ini PNS golongan 3A ya mungkin. Tapi sempat viral itu, heboh itu. Baleho tuh heboh itu. Rasadkan. Iya.
bupati bro. Wih. Aduh, nggak seberapa. Jadi waktu itu kita cukup mencoba juga, Ya. kita juga berjuang juga, ya kan. Ya cuma ya itulah disampaikan dengan Bang Ferry tadi, namanya kita di politik ini kan kepercayaan dari partai pengusung ya. Ya mungkin dari partai pengusung juga mungkin mengukur saya di survei apa elektabilitasnya belum mungkin ya. Ya sabar. Tapi kita dengar-dengar Parasa dari ini ya, dari kampung bangunnya. Ya saya Aslinya atau gimana? Atau kelahiran di kampung bangun ya babannya? Saya ini sebenarnya dilahirkan di Sungai Bebanir. Sungai Bebanir. Sungai Bebanir itu mungkin Bang Ferry juga sudah cerita, sebagian banyak orang Kabupaten Berau juga sudah tahu ya. Sungai Bebanir itu terletak di Kecamatan Sambaliung ya, sekitar wilayah Muara, di Muara Manua. Nah jadi pada tahun 1985 kami pindah ke kampung Muara Bangun. Nah diberi nama Kampung Saya Bebanir Bangun. Nah jadi mulai tahun 1985 saya tinggal dan dibesarkan di kampung Saya Bebanir Bangun. Jadi mulai dari SD-nya, SMP-nya saya di kampung Saya Bebanir Bangun. 85 ya. Mulai tahun 85 sampai sekarang. Ya, Pak. Kan banyak juga teman-teman ini memang Farasat ini sesuatu selalu fenomenal ya. Kita dekat ini ada pemilihan kampung. Nah, Ya. ada pemilihan kampung Ya, di Pilkakam ya, dibangun ya. Pemilihan kepala kampung serentak Dibangun ya. Kabupaten Berau. Salah satunya kampung Saya Bebanir Bangun ya. Nah, karena ingin satu hati, Ya. karena ingin memajukan kampung. Parasat kan berani melepaskan PNS-nya nanti Parasat kan kalau terpilih. Jadi secara aturan kita tidak berhenti ya, Bang Ferry ya. Oh, tidak berhenti. Ya, tetap menjadi pegawai negeri sipil. Jadi ada beberapa aturan edaran dari PKN, Badan Kepegawaian Negara, dan juga ada Perbuk nomor Perbuknya 65, sudah ada ya. Perbuk nomor 65 tahun 2020 tentang izin ya. Izin. Jadi kita kalau mencalonkan jadi kepala kampung itu tidak berhenti ya, tidak berhenti. Nah tapi cuma yang jadi masalah itu nanti cuma masalah penghasilan saja. Apabila kita terpilih, kita disuruh memilih apa kita milih gaji penghasilan kepala kampung atau penghasilan pegawai negeri sipilnya, itu saja. Tapi itu mencalonkan kepala kampung ini ataukah dorongan masyarakat atau keinginan sendiri atau ingin memajukan kampung tersebut? Yang sebagai kelahiran dari Pak. Ya, yang pasti kemarin itu kalau kita bilang ya pasti yang kalau kita mau jadi apa saja pun sebenarnya ya Bang Ferry ya, pasti dari keinginan kita sendiri. Pasti keinginan kita sendiri. Saya berkeyakinan itu orang mau jadi apapun pasti dari keinginan kita sendiri. Dan juga perlu diukur. Sekarang seandainya saya mencalonkan diri, kira-kira saya terpilih atau enggak, ya kan? Nah, tapi ini kan versi kita. Versi kita, artinya versi kita setelah kita melaksanakan survei internal, survei eksternal, dan kita mendengar-dengar namanya kampung RT-nya cuma banyak, kira-kira saya nyalon, kira-kira apa mau ndak apa ini. Nah sekarang ya, berarti sudah survei ya? Sudah, ya. Jadi kita survei secara internal, secara apa? Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ya. Ya cuma berarti ini perangnya bukan perang membabi buta ya? Enggak. Perang sudah survei memangnya. Jadi saya menarik pengalamannya. Waktu saya mau nyalon jadi bupati itu saya membabi buta. Ya. Membabi buta tanpa survei, tanpa apa. Sampai terus. Ya. Sempat juga ada beberapa teman juga, terus kemudian ada ini ya, ada juga beberapa masyarakat juga bilang, Pak Rasa dulu kan bakal calon bupati, ya kan? Sekarang ini jadi bakal calon kepala kampung, nggak malu kan? Ya kan? Nah jadi turun ya. Nah jadi dari bupati ke kepala kampung. Ya makanya saya bilang seperti ini. Sebenarnya ini masalah niat. Ya. Hal ini masalah niat. Saya bilang seperti itu. Mengapa saya bilang masalah niat? Karena saya ini kan ingin jadi bupati. Ya. Artinya ingin memajukan Kabupaten Berau secara luas. 100 kampung, 10 kelurahan dan 13 kecamatan.
Cuma kita Allah belum mampu. Oh, ini Muhammad Rasadkan ini dianggap belum mampu. Percayakan. Ya, artinya begini saja. Karena kita memang ingin membantu orang banyak, walaupun tidak dalam skup yang luas, setidaknya dalam skup kampung dulu. Betul. Skup kampung. Ya mungkin penduduk Kabupaten Berau ini kurang lebih sekitar 200.000 jiwa ya. 250.000 jiwa, kurang lebih ya, Pak Bang Peri ya. Sekarang saya belum diberi kepercayaan Sebesar 200. ya. Sekarang penduduk kampung Sebu Banir Bangun itu kurang lebih sekitar 3.250, kurang lebih ya. 3.000 ya. 3.250. Nah, mungkin setidaknya saya bisa bermanfaat untuk orang yang 3.250 ini dulu. Ya mungkin kalau seandainya pun Allah mengizinkan, suatu saat saya dikasih kesempatan, ya itu mungkin bisa saja terjadi ya, bisa terjadi. Tapi kan kita di dalam hidup jangan sampai kita membuat keputusan yang melampaui keputusan Tuhan ya. Nah, segalanya kita ini cuma berikhtiar saja, ya kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sebuah keputusan di dalam hidup Rasadkan tahun depan, mulai hari ini Ya. mulai kemarin sudah survei Ya. akan menjadikan dirinya untuk berbakti kepada Kampung ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita ini Pak Rasadkan, biar masyarakat kampung Sungai Bubanir dan masyarakat Berau biar tahu visi dan misinya. Ya, jadi jadi saya waktu saya mencalonkan diri menjadi bupati itu, visi misi yang saya bawa adalah Marisa Hati. Nah, jadi Berau maju, religius, sejahtera dan lestari. Artinya Berau itu maju dengan sendi-sendi agama, terus kemudian sejahtera, tapi dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, terus tidak merusak alam, keinginannya seperti itu. Nah, sekarang ini konteksnya hampir sama, akan tetapi kampung Sebu Banir Bangun ini adalah mayoritas dihuni oleh penduduk asli Berau ya. Nah, suku Banua. Jadi kita membawa jargon, yaitu membawa slogan, membawa visi misi itu Sebu Banir Bangun kampung adat, agamis, damai, aman dan tentram. Jadi yang tetap yang kita utamakan adalah orangnya harus tetap agamis, religius, itu tetap. Nah, terus kemudian untuk slogannya adalah kampungku berani berubah. Oh, ini yang bagus nih. Kampungku berani berubah. Artinya walaupun kita di kampung, tapi kita tidak kampungan. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam arti selalu mengikuti perubahan ya, dari zaman ke zaman. Makanya kita ini sekarang ini sudah zaman milenial, bukan lagi zaman kolonial. Zaman milenial yang dimana kita harus melek IT. Artinya kita suka tidak ada lagi yang gaptek. Semua harus mengenal teknologi. Jadi ini sudah zamannya Facebook, zamannya Twitter, zamannya YouTube, WhatsApp. Jadi ini sudah memang zaman milenial. Artinya tidak ada lagi. Nah, makanya mudah-mudahan nanti dengan slogan kampungku berani berubah ini, kita bisa merubah kampung Sebu Banir Bangun itu menjadi kampung paling digital se-Indonesia. Luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu Bang Piri ya. Jadi saya percaya sekali dari visi misinya para Rasadkan ini berubah, dan yang terdekat kalau tidak salah pihak kelurahan juga, Ruang Bugis juga sudah meluncing dari Pak Rasadkan juga ya. Kemarin itu kita lagi melaksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Yang digital. Jadi pelatihan kepemimpinan pengawas ini salah satu syarat lulusnya itu kita harus memiliki inovasi. Nah, jadi salah satu inovasi kita adalah support ragam. Support ragam ini adalah sistem usulan perencanaan pembangunan oleh RT pada musyawarah musrembang. Nah, ini dalam bentuk itu sistemnya digital. Jadi kelebihan dari aplikasi ini adalah bahwa aplikasi ini bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Bugis melalui sistemnya. Tapi ini masyarakat kampung Sungai Bubanir. Jadi visi dan misinya Pak Rasadkan ini sebelum dia menjadi kepala kampung itu sudah terbukti di Kelurahan Bugis. Jadi saya pesan buat masyarakat Bubanir, kalau dia mencalonkan segera pilih
sebelum mencalonkan saja visi misi sudah dijalankan. Oke? Oke, cukup sekian dari kami dulu. Sahabat Hari Bahagia dan saya Muhammad Rasadkan.